Ini saya mau share ya, share screen bisa ya? Bisa Pak. Sudah saya jadikan host. Sudah. Oh ya. Oke. Nah ini. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi malam ini santai saja. Kita mau istilahnya sharing ini ya, sharing pengalaman sih. Saya nggak menggurui, kan, cuman ingin sharing pengalaman. Singkatnya sih, saya dulu kenal IT ini mulai SMA ya, mulai SMA di SMA 5 Surabaya. Kita sudah ngoding waktu itu, ngoding yang DOS. Kemudian saya masuk ke ITS Surabaya di Teknik Elektro, bidang studinya Teknik Sistem Komputer. Nah, di situ tahun 99 ya, tahun 99. Kemudian saya sambil jadi mahasiswa juga buka usaha sama teman-teman, nggak sendiri ya. Waktu itu ngerakit komputer, kemudian bikin-bikin aplikasi seperti itu. Jadi lumayan lama lah saya di dunia IT, kayaknya terjebak di dunia itu terus ya, nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, di sini saya mau sharing tentang tren pekerjaan dan usaha di dunia digital ya. Ini jelas ada pergeseran ya. Jadi karena kemajuan teknologi, kemudian pekerjaan-pekerjaannya bergeser gitu ya, bergeser, timbul pekerjaan baru, dan yang nggak enaknya ini pekerjaan lama itu juga ada yang terdegradasi ya, terhapus gitu ya, terhapus karena adanya pekerjaan baru. Ini sama seperti era revolusi industri gitu ya. Kalau dulu itu kan orang transportasi naik kuda gitu, maka pekerjaan pendukungnya seperti namanya pandai besi, pembuat tapal kuda, kemudian kusir ya, kemudian penyedia tambatan kuda, makan kuda itu kan ramai. Nah, begitu ganti mobil, amblas semua gitu ya. Nah, di era sekarang ini kalau orang bilang revolusi industri 4 ya, padahal masih belum sih, masih 3,5 lah. Jadi belum sampai ke 4. Kalau ke 4 nanti semuanya otomasi gitu ya. Penggunaan big data sama AI itu lebih utama gitu. Kalau kita sekarang ini masih era digital, jadi era digital 3,5 itu sudah mulai apa ya, shifting ya, kalau istilahnya Pak Renal Kasali deh. Jadi sudah mulai banyak yang berpindah ini trennya. Nah, dan ini juga mengancam pekerjaan yang manual gitu ya. Contoh kecil aja, kalau dulu itu pabrik rokok itu jadi era ini ya, era Soeharto ya, era Pak Harto dulu, pabrik rokok itu jadi padat karya ya. Ya. Beliau ngomongnya padat karya itu karena suatu pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja ribuan, puluhan ribu. Kalau saya dulu tinggal di Surabaya itu tahu itu ada puluhan ribu itu karena mereka sering demo, sering demo waktu hari buruh itu. Nah itu kan penuh tuh jalan. Itu pabrik rokok aja. Nah sekarang itu pabrik rokok ya, pabrik rokok modern itu paling pekerjanya 20 aja ya, 20 orang gitu ya. Itu juga dibagi shift-shiftan 10 sore gitu. Karena dia sudah pakai robot. Itu terjadi di luar negeri dan di dalam negeri juga, karena beritanya dari Gudang Garam sama Sampurna juga pakai itu karena lebih apa ya, lebih efisien dan efektif. Oke, itu sekilas. Nanti saya mau share yang di slide selanjutnya. Nah ini era milenial ya, era milenial, tren dan gaya hidup. Jadi era milenial ini ada pergeseran tren dan gaya hidup.
dipercepat oleh dua peristiwa besar. Jadi kenapa kok kita sekarang asik main smartphone gitu ya? Kok startup kok lagi naik gitu. Ini ada dua peristiwa besar. Yang pertama itu adanya teknologi 4G. Nah, 4G LTE ini kenapa kok dianggap sebagai salah satu penyebab? Karena dengan 4G LTE itu kecepatan download dan uploadnya seperti yang saya tulis di situ ya, sampai puluhan megabit per second. Ini mengakibatkan kita bisa video call. Jadi streaming, kemudian download cepat, kemudian adanya apa namanya perkembangan teknologi nonton film ya seperti Netflix gitu ya, on demand ya, on demand. Nah, itu bisa terwujud karena teknologi 4G LTE ini lompatan yang besar dari 3G. Kalau 3G mah kita sekedar nonton apa ya, nonton YouTube atau yang kecil gitu. Kalau 4G ini kita bisa dua arah ya. Nah, apalagi nanti 5G atau 6G gitu ya. Itu nggak kebayang gitu ya. Itu teknologinya sangat luar biasa. Nah, di sini ada yang nomor 2, video call, video streaming, kemudian Google Maps. Nah, ini juga merevolusi. Jadi yang tadinya peta kita buka kertas gitu ya. Nah, kalau saya dulu waktu kelas 3 atau kelas 4 SD gitu ya, ke Jakarta itu ya, naik mobil. Itu kemana-mana buka peta gitu ya. Jalan apa gitu ya. Beli di toko buku, kita buka peta yang gede itu, ditaruh di kap mobil, kita lihat ini posisi kita di mana, jalannya kemana. Gitu. Kalau sekarang nggak perlu, cukup di smartphone, kemudian kita aktifkan GPS, kemudian direction gitu ya, titik awal mana, titik akhir mana, itu langsung ditentukan jalurnya, gitu. Lewat mana itu sudah ditentukan oleh aplikasi. Terus yang keempat ini startup digital, yang kelima ini smartphone dan gadget. Kalau zaman saya kuliah itu smartphone-nya nggak ada yang berwarna gitu ya. Jadi era saya dulu itu HP itu lebih kecil lebih baik gitu. Jadi tadinya gede gitu ya, ada antennya gitu. Kemudian kecil sampai dulu saya punya Siemens yang seri berapa gitu ya. Kecil banget gitu. Nah, kalau sekarang ini kebalik gitu ya. Dari kecil semakin gede-gede gitu ya. Layar sekarang kan 6 inch gitu. Nanti ada lagi untuk yang tablet itu kan sampai 10 inch. Semakin gede sekarang. Eranya kebalik. Nah, yang kedua adalah pandemi. Pandemi COVID-19. Ini efeknya adalah kita disuruh physical distancing, jadi jaga jarak. Jadi yang tadinya berkerumun itu kan diobrak-abrik Pol PP gitu, disuruh jaga jarak. Nah, yang kedua WFH, work from home. Nah, ini termasuk juga belajar di rumah juga. Itu termasuk juga kan semua ditutup. Yang ketiga ini contactless ya, contactless. Jadi karena kita disuruh jaga jarak maka transaksi itu akan terjadi contactless dan cashless gitu. Jadi nggak ada pertukaran, istilahnya nggak ada pertukaran kayak semacam uang tunai gitu ya. Terus dia nggak pakai uang tunai, kita pakai e-money. Nah, ini dua teknologi yang merevolusi. Kemudian intinya dari pergeseran ini ada dua, gitu. Yaitu sesuatu yang dilakukan tanpa adanya kontak langsung dan melalui internet. Nah, ini. Jadi nantinya tren ke depan ini sebisa mungkin nggak ada kontak langsung ya. Kemudian dia akan memanfaatkan internet karena adanya kemajuan teknologi tadi yang saya sebutkan tadi. Nah, apa saja itu tren usaha digitalnya ya? Ini kita masih ngomongin yang digital. Jadi nanti akan ada pemasaran online ini. Pemasaran online ini macam-macam ya. Ada lewat media sosial, ada yang di marketplace, ada yang melalui search engine seperti Google gitu ya, SEO Google gitu. Nah, kenapa kok pemasaran online
jadi tren. Bedanya ya, pertama dia dari soal anggaran lebih kecil. Nah, kalau kita masang baliho gitu ya, wah itu berapa juta itu kontrak misalnya 1 bulan gitu. Ya hitungan hari kan berapa gitu, izin-izinnya ini itu gitu. Kalau pemasaran online enggak, paling 300.000 untuk masang di Facebook itu bisa untuk 1 bulan. Dengan target sudah puluhan ribu. Jadi yang pertama itu dia murah ya, dari segi pemasaran, dari segi anggaran. Kalau kita iklan di TV, wah hitungan detik itu ya. 1 detik 2 juta gitu kan klenger gitu ya kalau sudah 1 menit ya. Nah, yang kedua dia jangkauannya lebih banyak. Nah, kalau misalnya baliho itu kan dilihat hanya untuk orang yang berlalu lalang di situ ya. Nah, kalaupun TV itu terbatas ya. Mungkin kalau TV lokal kita yang nonton ya orang Indonesia gitu. Nggak sampai orang-orang bule gitu nonton, nggak sampai gitu ya. Nah, kalau pemasaran online melalui internet tadi itu yang lihat sedunia. Nah, sedunia dia bahkan bisa dikonversi melalui terjemahan otomatis ya. Jadi kita nulis iklan pakai bahasa Indonesia gitu ya. Nanti yang lihat orang Cina itu berubah tuh jadi bahasa Mandarin. Yang lihat orang Inggris berubah bahasa Inggris. Nah, itu sudah bisa. Jadi pakai teknologi penerjemahan otomatis. Nah, itu pemasaran. Kemudian penjualan. Nah, ini biasanya sih pemasaran digabungin sama penjualan ini. Karena pemasaran ini targetnya adalah closing. Artinya barang kita terjual. Tapi ini dua kegiatan yang berbeda. Kalau pemasaran dia mengiklankan, mempromosikan agar orang beli. Gitu ya. Kalau penjualan adalah bagaimana memanfaatkan channel digital untuk jual produk kita. Channelnya macam-macam nih. Yang pertama kita bisa jualan di marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu ya. Itu gratis, fasilitas lengkap. Atau kita bisa bikin toko online sendiri. Atau kita jualan di Facebook gitu. Nah, biasanya fiturnya ada fitur live. Saya sering lihat itu ya, emak-emak jualan baju gitu ya. Itu gayanya kayak di pasar malam gitu ya. Jadi baju ditunjukin gitu ya, dipraktekkan. Nah, ini 5.002 gitu ya. Tapi secara online gitu ya. Nah, nggak apa-apa, itu memang trennya begitu. Jadi gayanya sama tapi medianya beda. Kalau tadinya di pasar malam, ini di Shopee Live gitu ya, atau Facebook Live gitu. Nah, ini yang mahasiswi ini biasanya di Shopee ini. Shopee Live itu ya, cari barang-barang yang murah sama giveaway. Nah, yang ketiga adalah edutech. Edutech ini berhubungan dengan school from home ya. School from home, kemudian pelatihan online. Karena pelatihan offline sekarang ini ada izinnya, ada keterbatasan kuota gitu kan. Dibatasi 50% ruangan kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya larinya ke edutech. Edutech ini yang contoh yang untuk umum ya, seperti ruang guru itu ya, atau skill academy ya dia bilangnya, untuk yang kartu prakerja gitu. Nah, dia sistem e-learning di situ, dipadukan sama live ya, online live live webinar gitu. Nah, ini edutech. Terus game online. Nah, game online. Ini yang bikin mak-mak pusing ini ya, game online ya. Anaknya nggak sekolah gitu, di rumah nggak ada kegiatan, nggak boleh main kemana-mana, akhirnya main game terus, ya. Main Free Fire, ya, PUBG. Gitu. Nah, tapi memang dari segi bisnis ya, karena kita ngomongin masalah usaha, ini game online memang naik daun karena ya itu tadi anak-anak udah nggak sekolah ini, nggak tetap muka, dia akhirnya larinya ke game online. Nah, yang kelima ini entertainment ya, entertainment online. Nah, ini eranya on demand. Jadi on demand movie ya. Ini persewaan video secara online.
Jadi kita dulu kalau mau nyewa kan kayak di Setara itu kan kita datang ke toko, kemudian ambil CD gitu kan, sewa gitu. Setel di rumah pakai DVD room. Nah, ini sekarang enggak, ini kan eranya Netflix gitu ya. Kita langganan per bulan, mau nonton apa aja di situ, yang serial, yang film itu bebas. Selama masih dalam durasi aktif. Nah, ini banyak nih, Netflix, Disney, kemudian Amazon gitu ya. Buka-buka semua gitu. Sampai terakhir kemarin saya update, Fox Movie itu sudah nggak masuk lagi di TV kabel. Jadi kalau TV kabel itu kan kita langganan kayak ini ya, kayak IndiHome gitu ya, UCTV gitu ya, atau Indosat gitu ya. Jadi kita kan lihat TV salurannya dari luar negeri gitu ya, Fox misalnya. Nah, kalau yang on demand ini kayak Netflix itu langsung disediakan tuh, misalnya ada 5 session gitu ya. Satu sesinya ada 10 film gitu ya, film seri itu disediakan semua, terserah kita mau nonton yang mana gitu, nanti disambung lagi juga bisa. Nah, eranya TV kabel ini yang justru tergantikan sama on demand tadi. Nah, itu saya lihat beberapa channel TV kabel ditarik, dimasukkan ke masing-masing channel on demand movie tadi. Nah, itu shiftingnya ke situ nanti. Kemudian fintech. Nah, fintech ini kalau dikenal apa namanya, pinjol ya. Ini yang terjebak pinjol ilegal ini. Nah, pinjaman online itu salah satu fintech. Jadi fintech itu bukan pinjaman online, tapi finansial teknologi ya. Jadi teknologi yang bergerak di bidang keuangan. Salah satunya sih memang pinjaman online. Yang lainnya adalah bank digital, kemudian apa namanya itu, pengumpulan dana itu ya, kayak kita bisa itu ya. Nah, crowdsourcing itu fintech. Ini berkembang karena lebih mudah ya, lebih mudah diakses, kemudian dia membacanya pakai data, jadi kita nggak perlu datang ke kantor cabang gitu. Pokoknya akses di situ, datanya apa nanti akan diputuskan berapa limitnya gitu. Kalau pinjaman ya. Nah, ini. Kemudian yang ke berapa ini? 5, 6, 7 itu otomasi sistem ya, IoT. Otomasi sistem ini adalah hardware yang dia terhubung dengan jaringan ya, biasanya jaringan internet. Nah, ini kayak modelnya smart home gitu. Smart home itu kita bisa ngontrol lampu melalui smartphone. Nah, kok bisa? Karena ada hardware-nya gitu. Ada hardware-nya di rumah itu ya. Biasanya untuk sensor. Jadi digunakan model kayak Raspberry gitu ya. Nah, itu yang dipakai gitu. Ini saya tahunya ada startup Aviary ya. Dia bisa ngontrol ngasih makan untuk ikan gitu. Dia pakai IoT dihubungkan dengan internet. Jadi dia bisa di-set jam berapa, kemudian berapa banyak untuk kolam tertentu itu berapa banyak makanan ikan yang bisa diberikan. Gitu. Nah, itu efisien dan efektif. Yang terakhir adalah aplikasi online. Aplikasi online ini banyak ya. Sekarang sudah ada berapa ya, ribuan ya. Masing-masing bisa bikin sendiri karena pembuatannya mudah gitu, aplikasi online. Oke, ini saya bedakan ada 4 ya, 4 kategori pekerjaan digital yang berhubungan dengan strategi, berhubungan dengan konten, berhubungan dengan channel, kemudian APPS atau IoT. Yang berhubungan dengan strategi ini, nah ini contohnya yang 5 ini ya. Jadi SEO, Search Engine Optimization, spesialis, social media marketing, marketplace marketing, email marketing, affiliate, dan lain-lain gitu ya. Strategi ini adalah bidang-bidang yang berhubungan dengan strategi pemasaran gitu. Jadi bagaimana caranya
mempromosikan suatu produk. Nah, itu strategi. Kemudian konten ini adalah isinya ya, isinya. Jadi konten digital maksud saya. Konten digital yang akan dipromosikan itu apa gitu. Jadi ini ada copywriter, ada content writer ya. Bedanya kalau copywriter itu dia bikin konten untuk iklan atau promosi gitu ya. Misalnya semboyan gitu ya. Kemudian jingle gitu. Nah, kemudian pamflet gitu ya. Kalau content writer ini dia bikin artikel. Jadi artikel tujuannya untuk hard selling atau soft selling. Jadi dia bikin artikel yang agak panjang gitu ya. Kemudian video kreator, musik kreator, animator, graphic designer. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan konten yang akan berkembang gitu ya, di era sekarang maupun nanti setelah pandemi berakhir. Channel ini macam-macam. Ini adalah pekerjaan yang berhubungan dengan memanfaatkan media ya. Jadi ada YouTuber, ada selebgram, ada podcaster kayak Deddy Corbuzier itu ya, ada influencer. Nah, ini kalau ada yang mau jadi buzzer gitu ya. buzzer politik gitu. Ya nggak apa-apa, buzzer itu sebenarnya bagus. Cuman yang nggak bagus itu kan kalau dia sharingnya berita-berita yang hoax gitu ya. Kalau dia beneran mempromosikan diri, ya itu bagus. Tapi teman-teman saya mesti ngamuk-ngamuk kalau dituding buzzer gitu ya. Kalau yang bagus-bagus ya, dia ngomongnya influencer. Ya udahlah nggak apa-apa, beda istilah gitu ya. Anggap aja yang influencer itu yang ngasih materi yang bagus-bagus gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang berhubungan dengan application dan IoT, dengan programmer, database, ya. UI UX designer, nah ini data analis, kemudian security spesialis, game developer, kemudian IoT atau robotics. Nah, ini pekerjaan yang berhubungan dengan application IoT yang akan berkembang. Nah, terus itu tadi adalah keahlian ya, keahlian atau pekerjaan. Nah, kita juga nggak hanya terbatas itu gitu. Jadi kita bisa memadukan antara skill ya yang tadi dengan suatu jenis usaha yang akan memunculkan usaha yang baru. Gitu. Nah, kita harus ngapain gitu ya? Kalau misalnya kita programmer atau kita content writer gitu ya, ini ngapain gitu? Supaya kita bisa berwira swasta gitu ya, wira usaha gitu ya, atau jadi teknopreneur. Yang pertama adalah melihat masalah ya, melihat masalah. Ini nggak usah jauh-jauh gitu, melihat masalah secara internasional gitu kan terlalu jauh. Gitu. Kita lihat masalah yang ada di sekitar kita aja dulu. Misalnya kan kalau orang kesulitan gitu ya, kesulitan pengiriman barang. Contohnya ini nih, di kompleks saya aja. Jadi kita ini ada pengisian air minum isi ulang gitu ya. Itu kan banyak tuh ya. Nah, cuman masalahnya ini masyarakat yang mau ngisi itu ya, kalau misalnya dia gotong-gotong galon gitu ya. Kalau satu sih nggak masalah, kalau 2 atau 3 itu kerepotan gitu. Jadi itu pun nunggu kalau suami istri ya, kalau ada bapaknya gitu, kalau ibunya nggak mau ya. Karena kan ribet ya angkat galon air itu kan. Nah, akhirnya ini masalah itu. Harusnya masyarakat bisa terlayani, tapi kadang ada yang malas begitu kan. Dan yang malas itu banyak gitu karena memang ribet. Nah, akhirnya yang ke situ sedikit gitu. Nah, itu masalah gitu. Nah, kemudian kita yang kedua adalah mendapatkan data gitu. Jadi ini adalah validasi masalah gitu. Benar nggak itu masalah gitu. Misalnya yang galon tadi. Kalau ternyata yang penduduknya ada 3.000 gitu ya, yang malas cuma 5 ya. Itu bukan masalah itu masalah dia gitu. Masalah si orang 5 itu bukan masalah masyarakat ya. Nah, kita dari mana mengetahui bahwa itu adalah masalah masyarakat yang harus diselesaikan? Itu kita harus survei. Nah, ini mau nggak mau nih harus survei, mendapatkan data
atau survei gitu ya, bisa survei online, bisa survei langsung ke lapangan, gitu. Lebih enak ke lapangan. Jadi kita akan tahu data real bahwa ini yang mendapat masalah ini orangnya banyak gitu. Bukan hanya 1-2 yang memang orangnya malas gitu ya. Nah, setelah dapat, maka kita cari solusi. Solusinya apa gitu. Nah, solusinya misalnya kalau orangnya ini ngirim sendiri nggak bisa karena dia jaga di kios ya. Nah, maka dia bayar orang. Kalau di sini nih dulu saya bawa galon ke kios isi ulang itu 4.000 1 galon. Nah, karena dia poin 1, poin 2, poin 3 dia dapat, maka dibikin. Dia rekrut 1 orang, motornya dimodifikasi ya sehingga bisa ngangkut sekitar 8 galon gitu ya sekali berangkat. Nah, itu dia naikkan harga 5.000. Nah, supaya orang ini nggak merasa ada perbedaan gitu ya. Jadi baik yang diantar sama orang tadi naik motor tadi maupun yang dibawa ke kios itu sama. Jadi 5.000. Akhirnya orang apa? Orang nunggu di rumah. Ya ngapain di situ ya 5.000. Kita 5.000 diantar dijemput ya. Galonnya diambil, nanti sudah penuh dianterin lagi gitu. Nah, jadi mengurangi frekuensi orang datang ya kan. Seperti tadi yang saya bilang kan contactless ya. Jadi orang datang itu enggak harus dikurangi gitu. Nah, tapi memperbesar konsumen gitu. Jadi konsumennya dia luas. Ini satu komplek di rumah saya ini ada 3.000 rumah. Nah, 3.000 rumah kan berapa kalikan 2 misalnya kan. Lumayan itu. Nah, akhirnya dia ambil solusinya begitu. Nah, terus gimana orang menghubungi? Nah, dia kan nggak tahu IT, nggak mungkin bikin aplikasi gitu ya. Akhirnya pakai WhatsApp. Nah, itu memanfaatkan teknologi. Jadi dia pakai WhatsApp, dia bikin grup perumahan 1.000 gitu. Nah, dia nanti siapa yang pesan masukkan nama, kemudian blog sama nomor rumah gitu. Nanti dijemput, diambil. Nah, sampai di sana galonnya dipasangi stiker. Nah, di situ dia pakai teknologi yang sudah ada, yaitu WhatsApp. Nah, terus monetizing. Nah, monetizing ini kalau kita sudah dapat yang 4 poin ya, ini jangan kerja sosial gitu ya. Ini kan kita bahas masalah bisnis gitu ya, bukan sosial gitu. Nah, maka harus ada monetizingnya. Monetizingnya gimana? Ya, monetizingnya contohnya orang tadi ya. Dia sebenarnya si pemilik kios itu tetap ambilnya 4.000 aja. Yang 1.000-nya untuk yang nganter. Nah, cuman kalau orang datang ke sana ya dia tetap 5.000 gitu kan. Nah, ada bonus 1.000. Nah, ini monetizingnya. Jadi yang nganter dapat untung, dia juga nggak rugi gitu ya. Nah, ini ada 5 langkah yang bisa dilakukan untuk membangun usaha yang berbasis teknologi gitu ya. Nah, teknologi informasi yang dipakai itu seperti apa? Ini kayak gini. Jadi teknologi informasi itu jangan berpikir bahwa kita harus bikin gitu ya. Oh, saya programmer, saya bukan programmer ini nggak bisa saya pakai teknologi ya enggak. Kan ada tuh sudah aplikasinya juga ada banyak. Nah, carilah yang mudah diimplementasikan. Gitu. Seperti tadi dia pakai WhatsApp gitu ya. Itu kan gampang, tinggal install. Terus mudah digunakan. Nah, orang sudah banyak yang pakai. Kemudian pakai akses internet dan dia pakai akses smartphone. Jadi pola pikirnya adalah jangan keburu menciptakan teknologi baru atau aplikasi baru, ya. Tapi gimana caranya masyarakat ini bisa menggunakan secara masif. Gitu. Nah, itu dulu. Baru nanti bisa dipikirkan solusi kalau mau bikin aplikasi baru. Jadi gunakan yang sudah ada dulu supaya tidak mumet gitu ya. Kalau Anda bukan programmer ya, ini sakit kepala ini kalau mau bikin aplikasi gitu. Belum dananya berapa gitu. Nah, ini adalah contoh pekerjaan kreatif. Ya, ini saya sarikan dari beberapa teman-teman gitu ya, teman-teman tetangga gitu. Saya amati gitu. Nah, ini yang pertama adalah yang berkaitan dengan marketplace.
Nah, ini teman-teman ini dia bikin dropshipper gitu. Dropshipper itu dia apa namanya nggak ada nyetok barang gitu ya. Dia langsung menyalurkan barang dari apa namanya produsen gitu ya atau penjual ya. Penjual yang besar dia disalurkan aja. Nah, ini dropshipper. Nah, dropshipper ini apakah besar? Apakah besar atau kecil? Nah, ini besar dia. Teman saya itu dropshipper, dia punya 200 toko gitu. 200 toko. Nah, dia punya 200 toko. Itu gratis kan, dia bikin di marketplace, jadi dia bikin di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia gitu ya. Dia ambil barang dari Shopee, kemudian dijual di Bukalapak, ambil dari Tokopedia, dijual ke Bukalapak kayak gitu. Nah, itu modal gratisan, tapi dia bisa ngerekrut karyawan sampai 6. Di rumahnya nggak ada barang deh. Orang aja itu 6 orang gitu. Kadang-kadang yang terakhir kemarin malah ini work from home semua, nggak ada yang di rumahnya, online semua di bawah dia. Jadi dia cuma dropshipper, tapi omsetnya sudah ratusan juta. Nah, yang kedua adalah managed service. Nah, managed service ini contohnya teman saya nih ya, dia nanya ke saya, Pak, saya ini nggak bisa programmer, ya, nggak bisa bikin aplikasi, nggak bisa jaringan, kata dia. Nah, ini kerjaan apa yang cocok di dunia digital gitu ya? Nah, saya tanya, ini multimedia nggak bisa juga katanya, Pak. Ini programmer nggak bisa, jaringan nggak bisa, multimedia nggak bisa juga dia. Ya udah, bikin gini aja, bisa ngupload download gitu kan. Nah, itu kan kalau nggak bisa kelewatan. Gitu. Nah, bisa bikin toko online, bisa kata dia. Ya udah, nanti belajar ngedit gambar aja. Gitu. Nah, akhirnya yang dilakukan apa? Dia masuk ke komunitas, dia nawarin ke UMKM. Nah, ini UMKM kan sibuk tuh ya. Jadi UMKM ini besar ya. Tapi yang masuk ke marketplace itu cuman kalau nggak salah di bawah 20% itu. Saya punya datanya itu. Nah, itu sedikit banget. Kenapa? Karena mereka nggak ngurusi itu. Kalau misalnya dia buka toko kain di pasar gitu ya, dengan kainnya ada ratusan jenis, wah dia nggak punya waktu untuk buka di Tokopedia atau Bukalapak gitu ya. Di situ aja sudah untung gitu kan. Nah, ini celahnya. Si teman saya tadi nawari, udahlah saya yang jualkan gitu kan, nanti berapa persentasenya berapa gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu. Wah, dia foto-foto model bawa HP gitu kan, dipotoi semua, itu dimintai datanya gitu di toko itu. Dia bikin namanya toko itu, dia kelola. Nah, nanti kalau ada pesanan, dia pesan ke toko itu gitu. Nah, itu akhirnya banyak dia. Dia nangani kalau nggak salah 300 UMKM gitu. Lumayan itu, ada macam-macam, ada yang persenan, ada yang langganan gitu ya. Ada yang langganan itu murah-murahan 100.000 per bulan gitu. Tapi kalau dipukul rata 500 kan ya kelihatan sudah. Ada 300 gitu kan. 300 UMKM 500.000 per bulan masing-masing. Nah, itu kenyang dia cuma di rumah aja. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang kredit pay letter. Nah, ini emak-emak ini. Jadi dia punya akun pay letter gitu ya di marketplace. Nah, dia ambil, dijual kredit ke tetangganya. Jadi sampai mau kredit gitu kan. Dia ambil di pay letter di situ. Nah, dia kreditkan jual langsung ke tetangganya. Nah, ini kredit pay letter. Nah, selanjutnya kurir. Nah, kurir. Ini banyak nih kalau kurir. Jadi kurir ini bisa ojek online ya kan, bisa tergabung ke marketplace yang gede atau dia bisa bikin sendiri gitu. Ada di tempat saya ini ojek online ya, kurir ya, kurir. Dia nggak mau tergabung sama Gojek sama Grab gitu. Karena dia sudah punya pelanggan lewat WA. Gitu. Jadi melayani satu wilayah aja sudah kewalahan dia. Banyak yang WA dia, ini Pak mau kemana gitu. Ya, jadi ini evolusinya dari ojek pangkalan gitu, jadi ojek WhatsApp gitu. Karena dia nggak mau gabung ke Gojek atau Grab. Ya nggak apa-apa, selama dia bisa memanfaatkan teknologi. Nah, di sini ada
keuangan ya, keuangan. Ini jasa pembayaran online. Nah, jasa pengisian e-money. Ini saya lihat ada waktu saya di Jakarta itu kan ada kios kecil gitu. Itu dia kerjanya cuman bayarin ini ya, bayarin e-money-nya orang-orang itu yang pesan gitu. Jadi orang bayar ke dia cash, dia bayarnya pakai GoPay atau pakai OVO gitu. Nah, itu. Terus yang nah ini ada agen pinjol ini ya. Ini agen pinjol ini tidak saya sarankan ini. Itu yang biasa SMS itu. Anda perlu dana tunai gitu kan. Nah, itu agen pinjol. Nah, ini meskipun memakai teknologi dan dia fintech gitu ya. Nah, tapi ini enggak saya sarankan. Tapi kalau ada yang mau ya silahkan gitu. Resiko tanggung penumpang. Nah, event online ini yang merevolusi event-event yang ada gitu. Jadi ada konser, ada wayang, gamelan online, wisata online itu kan sekarang ada tuh wisata online. Kita hanya pakai pakai Zoom ya. Itu bisa lihat bareng-bareng, ada pemandu wisatanya juga. Kemudian rapat online sama belajar online. Nah, ini event-event online gitu ya. Saya pernah baca itu ada seorang dalang gitu ya. Itu dia karena jobnya sepi gitu ya, kena PPKM PSBB gitu ya. Itu ngamuk-ngamuk di gamelannya dipukuli, terus wayang-wayangnya dibakari gitu ya. Nah, itu kan sayang sekali gitu. Padahal dia ya dalang yang lumayan lah, lumayan banyak job, lumayan terkenal gitu kan. Apalagi kan alatnya gamelan sama wayang itu mahal. Nah, harusnya kalau dia tahu teknologi, dia bikin aja konser online gitu ya, wayang online gitu. Nah, itu lebih monetize gitu. Baik di YouTube ataupun dia bikin tiket itu bisa. Ini bule-bule suka nih kalau yang kayak wayang. Nah, ini contoh ya, contoh pekerjaan kreatif yang tadi kita memanfaatkan pola pikir kreatif. Jadi pola pikir ini hasilnya sebagian ini contoh yang saya tahu di lapangan. Mungkin nanti akan ada banyak lagi gitu ya, karena kreativitas ini nggak terbatas. Nah, terakhir ini, kalau tadi saya ngomong teknologi gitu ya, orang menguasai teknologi gitu ya. Itu saingan kita, ya ke depan saingan kita ini robot-robot nih. Jadi ini kita bukan hidup di era Star Trek gitu ya. Ini memang sudah ada robotnya. Jadi seperti Raisa ini kan robot pelayan pasien ya, ini di Indonesia. Kemudian Hudson ini pembantu dokter. Kemudian ada yang robot kurir gitu ya, robot ngantar belanja. Gitu. Terus ada yang jadi kasir gitu ya. Pertanyaannya kalau ini diganti robot ini orangnya kemana gitu ya. Nah, mau nyapu di jalan itu sudah ada robotnya gitu. Nah, mau jadi kasir ada robotnya. Nah, kemana kita kan? Masa harakiri semua hari ini kan? Nah, ini yang memang kenyataan yang tidak bisa dihindari ya. Jadi mau nggak mau harus siap gitu. Apalagi ini mahasiswa gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan tergantikan oleh robot. Nggak usah robot. Pekerjaan ini akan tergantikan oleh aplikasi. Contoh ya, akuntansi. Akuntansi. Nah, kalau dulu kita usaha ini memerlukan orang yang bisa akuntansi, gitu ya, laba rugi, buku besar ya kan, kas. Gitu. Nah, sekarang dengan aplikasi aja ya, orang nggak tahu akuntansi itu sudah bisa bikin buku besar, kas, laba rugi itu sudah tersaji. Gitu. Dia cuman bisanya saya terima duit, saya keluar duit, dicatat. Nah itu dia nyatet, oh keluar duit sekian, terima duit sekian, utang sekian, ya cicilan sekian, catat semua. Nanti begitu di oke, langsung keluar laporannya secara otomatis ya. Aplikasinya banyak banget, ada ratusan itu. Nah itu kan akan digunakan dan sekarang sudah digunakan gitu. Pertanyaannya kan yang lulusan akuntansi kemana gitu? Nah, sekian ribu orang loh, ini sudah digantikan oleh aplikasi gitu, real time. Saya ya termasuk saya nggarap juga gitu ya. Saya ngerjakan di Simlab-nya Sukovindo itu kan, 40 cabang se-Indonesia gitu, terkontrol sama satu aplikasi yang terintegrasi gitu. Nah, itu keuangan sudah tidak diperlukan lagi. Nanti dia klien bayar berapa gitu ya, bayarnya online juga, langsung semua prosedurnya langsung terbagi. Jadi tidak ada kasir-kasiran di situ. Terakhir saya juga
bikin aplikasi untuk coupling ya, coupling. Jadi perusahaan coupling, dia perusahaan besar di Kalimantan Selatan, coupling. Nah ini juga sama nih. Jadi ada yang pegawainya yang tereduksi ya, ini. Marketing tereduksi, keuangan kasirnya cukup satu. Nah terus yang lain-lain ya tereduksi juga karena kita sudah menggunakan teknologi, jadi karyawan itu bisa efisien ya, bisa efektif. Nah ini tantangannya nih. Nah siapa yang tidak bisa menguasai ini, ini tergusur ini ya. Nah nanti kalian jangan demo itu ya, karena ya memang begini, ini zamannya sudah seperti ini. Oke, ini saya terakhir. Jadi namanya pengalaman perusahaan. Nah, ini yang saya kerjakan. Jadi saya kerjakan saya ini bekerja di teknologi informasi ya. Perusahaan saya tiga-tiganya itu di IT. Tapi saya juga orang wirausaha gitu ya. Organisasi yang saya ikuti itu termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia, Pindo, kemudian Kalsel Kreatif ya, untuk pelaku ekonomi kreatif gitu ya. Jadi memang ini ke depan bisnis itu pasti sudah akan menggunakan teknologi. Ini sudah pasti. Jadi kalau bisnisnya nggak menggunakan teknologi, nah ini nggak tahu bertahan berapa lama. Oke, saya rasa materi saya sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan saya kembalikan lagi ke Pak Zulkifli, Pak Moderator, silahkan. Oke, makasih banyak Pak Andi Risa. Jadi ini pemaparan materinya sangat bagus Pak ya. Jadi kalau istilahnya kita itu ini daging semua ini si materinya. Oke, jadi mungkin kita bisa langsung pada sesi tanya jawab ya. Jadi saya persilakan kepada teman-teman peserta yang hadir di malam hari ini untuk mengajukan pertanyaan terkait materi tren dan usaha digital ya yang dipaparkan oleh Pak Andi Risa. Oke, Anda yang ingin bertanya bisa melalui raise hand ya, yang ada di pojok sebelah kanan, bawah kanan itu ada raise hand. Oke, ada Pak Nur Sawal ya. Bisa diaktifkan mic-nya Pak, Bang Nur Sawal. Halo. Oke. Kedengaran Pak? Ya, kedengaran. Oke, silakan. Apa yang ingin ditanyakan Sawal terkait materi yang dipaparkan oleh Pak Andi Risa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syawal. Saya seorang freelance designer. Simpel saja pertanyaan saya Pak Andi Risa. Bagaimana Pak Andi Risa itu memulai bisnisnya itu mulai dari nol Pak? Dan bagaimana cara Pak Andi Risa untuk mengembangkan Jawara Data itu bisa bertahan di COVID-19 ya, COVID-19. Itu saja pertanyaan saya Pak. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab saja oleh Pak Andi Risa. Ya, langsung saya jawab ya. Terima kasih Mas Nur Sawal. Nah, ini yang pertama adalah bagaimana ya memulai dari nol. Iya Pak, tips dan triknya Pak. Ya, nah ini saya mulai awal itu bikin usaha ini sama sama teman-teman dulu waktu kuliah gitu. Waktu kuliah bikin usaha, jadi kita ya freelance sama. Jadi kalau Masnya ini freelance designer ya, saya freelance palu gada ya. Jadi dulu saya menerima mulai merakit komputer gitu ya. Karena kan programming itu 2
dulu zaman saya ini susah banget. Itu pakai C gitu ya, nggak ada PHP, nggak ada smartphone gitu ya. Pakai C assembly gitu. Nah, itu yang tahu di era saya ampun deh. Kita pakai bahasa mesin sama bahasa menengah itu ya. Nah, memulai usaha ini pertama itu kita harus berani keluar dari bidang teknis ya. Maksud saya gini, karena saya ini orang teknis di lingkungan teknis, akhirnya terkungkung dulu, terkungkung di situ. Nah, targetnya semua itu adalah bagaimana menguasai teknis dan nantinya bekerja di perusahaan teknis gitu ya. Jadi kita akan lulus dan merayu perusahaan ya, HRD-nya supaya menerima kita gitu ya. Itu pakem gitu ya. Di ITS juga sama gitu ya. Karena kita orang teknis, kita nggak mau ngomongin masalah bisnis gitu ya. Nah, saya keluar dari situ, saya ikut ke komunitas wirausaha gitu ya. Nah, dari komunitas wirausaha, saya belajar hal-hal yang bukan teknis. Contohnya adalah bagaimana melobi klien gitu ya, cara ngomong gitu ya, habis itu cara ngitung produk gitu, kemudian memperluas diri dengan materi-materi lain, misalnya seperti akuntansi gitu. Pokoknya kita kalau mau membuat usaha ya, wirausaha gitu, itu keluarlah dari dunia teknis gitu ya. Maksudnya jangan ditinggalin gitu ya, tapi perluas wawasan gitu. Banyak pergaulan gitu. Jangan ngumpulnya sama orang teknis. Kalau Anda ngumpulnya sama orang teknis ya sebegitu-begitu aja. Akhirnya jadi karyawan teknis gitu ya, nggak pernah bisa jadi pengusaha. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini berani nyoba gitu. Karena wirausaha ini nggak ada ininya, nggak ada apa ya, nggak ada jurusannya juga nggak ada gitu ya, materinya juga nggak ada gitu ya. Nah, jadi kita nyoba pertama buka jasa gitu kan, buka jasa, kemudian nanti itu kita menawarkan gitu ya. Nah, ini loh yang kenapa kok saya bilang memperluas wawasan gitu ya. Orang teknis ini gengsinya tinggi gitu. Iya benar, karena kita kan menguasai teknologi gitu ya. Nah, ini ngapain kita nawarin jasa gitu ya. Nah, beda sama orang-orang marketing ya. Dia itu muka tebel gitu, nggak tahu malu dia. Tapi itu yang benar gitu. Jadi harus berani menawarkan diri, menawarkan jasa gitu ya. Coba deh gini, nawarin jasa di komunitas IT gitu ya. Oh, saya bisa membuat website gitu ya. Itu mesti separuhnya memberi semangat, separuhnya ngebully ya. Ngebully ya, lalu bisa apa gitu ya. Nah, nggak usah didengerin begitu. Nah, itu. Jadi harus berani melangkah dulu. Nanti pasti ada aja nanti masalah. Sepi gitu kan, atau nanti ada dapat klien yang rewel gitu ya. Ada klien yang nggak bayar gitu. Itu nanti ada serba-serbinya di situ. Nah, itu dinikmati gitu. Saya bilang wirausaha ini kayak orang panjat tebing gitu ya. Nah, teman-teman saya itu pecinta alam untuk panjat tebing. Gitu ya. Nah, dia tuh sudah bolak-balik jatuh gitu ya. Terus saya bilang, ngapain sih kamu jatuh kok masih nekat aja manjat gitu ya. Oh, ini karena passion saya kata dia gitu. Passion saya. Jadi saya jatuh ya nanti sembuh lagi manjat lagi dia, manjat tebing lagi gitu. Nah, itu yang harus ada itu dari wirausaha gitu. Karena yakin deh nanti pasti ada masalah gitu. Nah, bagaimana menghapus masalah itu nggak akan bisa. Jadi yang bisa adalah meminimalisir masalah gitu. Nah, kecenderungannya pengusaha pemula ini gampang euforia gitu. Nah, itu yang saya dulu juga gitu misalnya. Iya, jadi gampang euforia itu gini. Kalau Anda buka misalnya desain gitu ya, desain. Nah, kemudian dapat perusahaan besar. Wah, saya berminat untuk mesan desain gitu. Nah, mesti Anda happy dulu kan. Wah, ini perusahaan gede nih, BUMN misalnya atau perusahaan nasional gitu gede gitu. Nah, dikerjain akhirnya tidak mengikuti SOP yang ada gitu. Misalnya orang harus DP dulu gitu kan untuk mengamankan kita nih. Kemudian nanti determine gitu kan. Nah, determine atau apa dulu yang bisa mengamankan kita. Jadi kalau suatu saat orang ini di tengah jalan berhenti gitu ya.
kita sudah aman, kita sudah dapat dana gitu. Nah, karena euforia dapat perusahaan gede, akhirnya dikerjakan gitu ya. Begitu dikerjakan, ternyata di tengah jalan orangnya nggak jadi. Sudah setengah mati ngerjakan ya, orang nggak ngasih DP nggak jadi. Nah, ini kejadiannya sudah ribuan kali nih yang saya temui ya, termasuk saya sendiri gitu ya. Dulu juga begitu. Udah dikerjain, udah dibayar gitu. Nah, itu yang harus diminimalisir. Jadi euforianya jangan terlalu besar gitu. Nah, tetap pada prinsip. Nah, itu memulai dari nolnya. Kita belajar ini, Pak. Yang penting sebenarnya adalah mulai melangkah gitu. Mulai melangkah. Jadi mulai melangkah, nanti dievaluasi ini. Nah, evaluasi nanti pivoting lagi, melangkah lagi seperti itu. Jadi ini pasti ada tahapan-tahapannya gitu. Nah, terus pertanyaan kedua ya, mengembangkan Jawara Data ya. Iya, Pak. Nah, Jawara Data ini untuk COVID ya, untuk COVID. Iya. Jadi saya ini bikin perusahaan, kalau nggak salah ada 7 gitu ya, mulai sejak kuliah. Alhamdulillah yang 4 bangkrut. Yang 4 bangkrut ya. 1 bangkrutnya tragis banget. Sampai saya jual rumah segala sama mobil. Ya nggak apa-apa, happy aja. Nah, beruntung yang 3 ini masih hidup gitu ya. Jadi yang dari 3 ini yang 2 yang lumayan gede. Jadi yang pertama itu PT Netsindo. Itu saya bikin di Kalimantan, kemudian kita gedein, kemudian dipindah ke Jakarta. Jadi kita punya kantor sendiri, punya gedung sendiri di sana. Itu dia di bagian network, gitu ya, network server itu. Ya termasuk yang kata Pak Zulkifli tadi ya, ClearOS gitu ya. Itu di Netsindo gitu. Nah itu sudah gede, kita menangani sampai bank, sampai perusahaan-perusahaan yang gede. Nah kemudian saya mikir ini kan harusnya ada yang skala untuk aplikasi yang apa namanya istilahnya yang nggak terlalu besar gitu. Nah akhirnya saya bikin Jawara Data. Jadi Netsindo itu untuk handle yang gede-gede, yang Jawara Data ini yang lokal-lokal aja gitu. Nah untuk survive ya di COVID ini lebih survive Jawara Data ketimbang Netsindo gitu ya. Padahal gedean Netsindo gitu ya. Karena Jawara Data ini kita menggunakannya sudah sejak awal sudah WFH. Jadi ini adalah programming aja. Jadi saya fokuskan untuk bikin aplikasi, website gitu ya. Anak buah saya nyebar tuh, ada yang di Jawa, yang di Kalimantan gitu. Tapi kita sudah kita rancang, kita kontaknya pakai online semua. Jadi pakai kalau project kan pakai Trello gitu ya. Komunikasi juga pakai Zoom. Nah, itu sudah sistemnya sudah kita rancang. Kemudian targetingnya, nah kita mulai mentarget nih. Nah, kalau mulai mentarget, ini yang bisa ditarget adalah perusahaan tertentu ya, perusahaan tertentu yang dia mau shifting ya karena dia kewalahan apa namanya omsetnya ambruk ya, karena offline. Tapi dia masih punya modal. Nah, dia mampu shifting ke digital gitu. Contoh gitu ya. Jadi saya memang mentarget, nggak semua ini saya tembusi ya. Saya target ciri khas perusahaannya dulu. Jadi perusahaan ini masih punya modal, kemudian dia itu bisnis offline-nya itu kacau gitu ya, kena pembatasan, tapi dia punya kemampuan untuk shifting. Nah, ini contohnya yang saya kerjakan seperti kemarin coupling gitu ya, coupling. Jadi coupling ini dia kewalahan karena marketingnya nggak bisa leluasa jalan-jalan gitu. Kalau biasanya kan dia bawa kertas gitu ya ke mall kemana, buka di mall, mallnya tutup gitu. Ini kena level pedes ini di tempat saya tutup mallnya gitu. Jadi dia nggak bisa jualan couplingan di mall, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kita bikinkan aplikasi di mana brosurnya ya master plan-nya itu bisa diupload ke aplikasi, kemudian dipilih ya kayak kita milih apa namanya di gedung bioskop itu ya, milih kursi gitu ya. Nah itu bisa, jadi marketingnya itu cukup ngontak ke calon klien,
Nanti tanyain calon klien milih mana gitu ya. Oh, milih coupling yang ini, tinggal pencet aja, nanti ada infonya di situ. Nah, itu dari yang manual ke digital. Nah, itu kemudian contoh lain adalah koperasi. Di sini ada koperasi yang lumayan besar, jadi dia koperasi sawit. Nah, itu manual, jadi orang ke kasir gitu ya kan, nyicil ke kasir kan, dia kan jual kaplingan plus ada sawitnya gitu, nanti bagi hasil kalau sudah panen gitu. Sistemnya begitu. Nah, dia nyicil ke sana bayar. Nah, orang ini sudah males datang gitu kan, akhirnya kan 3 bulan sekali dibayar gitu. Nah, ini perputaran perusahaannya yang kacau, akhirnya kita bikinkan aplikasi sehingga orang bisa bayarnya online gitu kan. Dia sudah bisa melihat ini cicilan keberapa, ada notifikasi, kemudian dia hasilnya berapa gitu. Semua dari terpantau online. Jadi investor yang beli lahan-lahan itu nggak usah datang ke kantor. Kalau mau cari info nggak usah nelpon, nggak usah. Nah, akhirnya dari situ dia lebih leluasa untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mau survive di COVID, kita harus tahu ini target apa saja yang perlu kita tembusi gitu ya. Nah, itu yang pengalaman saya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, gimana Bang Sawal? Bisa diterima penjelasannya Pak Andi. Sangat mantap, Pak. Tip and triknya sangat sesuai dengan ini dunia kerja yang dibutuhkan saat ini, Pak. Oke, kalau begitu kita lanjut pada penanya berikutnya. Ada Pak Agus Salim. Ada Pak? Baik ada Pak. Saidul. Saidul Akram. Enggak, alumni tahun lalu Pak. Oh iya. Oke, silakan ditanyakan Pak Agus terkait materi yang dipaparkan oleh Pak Andi Elisa tadi. Ya, baik Pak. Dosen yang saya banggakan dan jago-jagokan. Dari awal saya mulai menyimak mengenai ini materi yang dipaparkan. Saya kan jujur saja untuk sampingan kita sudah banyak lakukan. Apalagi di situasi pandemi COVID ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi, tapi untuk kondisi finansial kurang memungkinkan. Makanya kemarin banyak cara yang saya coba untuk berwirausaha. Untuk wirausaha sendiri, pengetahuan saya di situ kan artinya kan kita berani untuk melakukan sesuatu, untuk menerobos dunia pasaran. Dan wirausahanya sendiri sama halnya kita menjadi sales atau sebagai promotor. Ya, di sini kita harus bagaimana caranya untuk meyakinkan seseorang agar kita bisa menerima, agar dia bisa menerima apa yang kita tawarkan. Hanya di sini kendalanya banyak sekarang sistem-sistem digital yang diterapkan, makanya untuk para kita punya konsumen yang kita tawarkan itu mereka malah beralih ke sistem digital sendiri. Makanya saya di sini mengalami berbanyak masalah kendala yang saya alami di lapangan. Untuk masalah maju mundur kencang kendor itu sering saya alami Pak, sering sekali saya rasakan, dan bahkan saya sering bangkrut. Misalnya saya usaha kelapa, saya drop di Jakarta, bangkrut. Usaha pasir, saya drop di tambang, bangkrut. Saya di sini mempertanyakan untuk Pak Andi sendiri, sehingga dia mampu meyakinkan dirinya untuk bertahan dalam wirausaha yang dia bangun itu seperti apa, sehingga dia mampu berhasil langsung seperti sekarang ini. Mungkin pertanyaan saya dari penjelasan saya yang saya jelaskan, yang begitu banyak, tapi pertanyaan saya cuma itu Pak. Bagaimana caranya Pak Andi dia mampu meyakinkan dirinya sendiri kalau dia bisa mampu berhasil dalam dunia wirausaha itu sendiri. Terima kasih Pak. Oke.
Pak Andi mungkin bisa langsung ditanggapi pertanyaan dari Pak Agus. Ya, ya terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Jadi kita di wirausaha ini memang apa namanya nasibnya begitu. Jadi saya sendiri juga dulu sempat bangkrut, kemudian naik lagi, kemudian bangkrut lagi gitu ya. Nah, kenapa kok tetap nekat? Ini karena saya ini penasaran gitu. Saya ini berawal dari penasaran. Memang tetap kalau kita apa ya kena masalah di bisnis ini mumet memang ya. Itu wajar gitu ya. Saya aja sudah mumet nggak karuan dulu ya. Karena masalah apa namanya masalah usaha yang bangkrut. Nah, ini bagaimana mengatasinya gitu. Nah, ini saya cerita diri saya sendiri. Dulu waktu masih mahasiswa ini kita semangat tinggi gitu ya, bahwa setiap usaha ini kalau kita jalankan dengan benar itu hasilnya bagus. Ternyata ada faktor X yaitu di mana ada orang-orang nggak benar gitu ya yang terlibat ke kita, entah yang internal gitu ya atau yang eksternal seperti konsumen kita gitu ya. Nah, itu faktor yang saya tidak antisipasi gitu. Jadi yang pertama usahanya bangkrut karena ada yang tidak amanah gitu di tim kita gitu. Akhirnya dana untuk modal yang seharusnya bisa diputar jadi keikut gitu ya, keikut makan ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, terus yang kedua dari konsumen, jadi saya pernah pesen 200 PC gitu ya untuk ngedrop. Nah, ternyata baru dibayar DP, di drop di apa namanya di tempat dia, dibawa kabur itu PC-nya gitu ya. Nah, itu modus yang baru bagi saya kan, orang bayar DP, dia minta di drop PC, besoknya mau kita rangkit sudah hilang PC-nya di situ, sudah dia bawa kabur. Nah, dari situ saya belajar, oh berarti ini ada modus-modus apa namanya penipuan atau modus-modus yang bisa menghancurkan usaha kita. Nah, ini nanti tidak bakal terjadi lagi. Nah, belajar dari situ, saya membenahi, akhirnya kumpul-kumpul dengan komunitas wirausaha. Nah, dari komunitas itu saya tahu pengalaman saya bangkrut digabung dengan pengalamannya semua orang yang di situ yang bangkrut gitu. Jadi di komunitas itu kita saling cerita, wah saya rugi 10 juta, wah enak kamu rugi 10 juta, saya 1M amblas kata dia gitu ya. Oh bisa begitu gitu. Jadi kita saling sharing di komunitas wirausaha. Nah, dari belajar situ saya tahu, oh berarti nanti kemungkinannya untuk bisa terjerambab itu si A itu begini, si B begini, si C begini, saya begini. Nah, kita akhirnya bisa lebih waspada gitu. Jadi untuk ke depan memperkecil kemungkinan kita terjatuh di lubang yang sama gitu ya. Termasuk yang tidak kita alami, misalnya dialami teman-teman tadi, oh ternyata modusnya begitu. Nah, kita nanti sudah bisa jaga-jaga. Jadi ini kayak semacam vaksin gitu ya dari teman-teman yang mengalami kejadian nggak enak, kita saling sharing di komunitas wirausaha. Akhirnya kita sendiri juga jadi tahu gitu mengenali hal-hal yang buruk. Nah, yang kedua adalah modal ya, modal. Ini pasti dah kalau usaha sudah ambruk ini modalnya sudah hilang gitu ya. Nah, cari lagi ini nggak segampang yang dulu gitu ya. Nah, gimana saya cari modal gitu? Pertama, waktu awal itu karena saya masih lugu ya kan, begitu bangkrut amblas semua satu tabungan gitu ya. Sepeda motor kejual. Nah, naik angkot akhirnya. Nah, dari situ saya off dulu bekerja. Jadi diajak teman jadi pegawai di situ. Nah, ngumpulin lagi, nabung lagi gitu ya, nabung lagi sambil cari-cari koneksi di situ. Nah, begitu tabungan saya cukup, nah saya keluar lagi, bikin usaha lagi, dapat koneksi di perusahaan yang lama yang saya jadi kerja gitu ya. Nah, akhirnya koneksi dapat, ya mulai tumbuh lagi. Terus setelah suatu saat, ambruk lagi gitu ya. Ambruk lagi gitu. Nah, terus kali ini saya ambruk, nah, saya mikir, ini kalau kerja kelamaan nih, ngumpulin duitnya gitu ya.
Nah, akhirnya berbekal reputasi, kita kan bekerja ini kan ada reputasi ya. Kalau kita bekerja baik ini, pertama ada channel, kedua orang mau mempromosikan kita, gitu kan. Nah, saya berbekal itu, akhirnya ngajak teman, lu modalin deh, gitu. Nanti saya ngerjakan. Dia kan pasti nanya, loh ini kamu ngerjakan bisa nggak loh? Saya bilang, saya bisa nih. Saya kasih tahu portofolio, ini perusahaan saya dulu sebenarnya berhasil. Nah, saya punya pengalaman di pemasaran produk ini, gitu. Nah, akhirnya mau modali dia. Nah, dari situ apa namanya, sampai sekarang cara yang sama itu saya gunakan. Jadi kalau nggak dananya saya putar sendiri, itu pasti ada teman yang untuk jadi pemodal. Nah, tapi saya lebih suka gitu ya. Saya jual aset gitu. Jadi saya jual aset sendiri, punya modal. Nah, kalau usaha saya sudah berjalan bagus, ini bargaining position dengan si investor ini lebih gede gitu. Jadi dia nggak ngasal ngasih modal sekian-sekian, tapi saya minta. Kalau kamu nggak ngasih sekian ya nggak usah gitu, saya bisa jalan sendiri gitu. Nah, seperti itu yang pengalaman saya gitu. Jadi memang kalau ada rasa putus asa ya kan, stres gitu, itu wajar kok. Saya juga gitu. Saya saking stresnya itu akhirnya ini jalan-jalan gitu, jalan-jalan ke waktu itu ke Batu gitu, nongkrong aja di situ gitu. Orang duitnya habis gitu, hilang semua. Nah, nongkrong di situ di Batu Malang situ kan, lihat-lihat pemandangan gitu. Nanti ke tempat kosan teman sehari 2 hari gitu. Nah, waktu jalan-jalan di kosan teman karena apa ya? Karena kita instingnya sudah terlatih untuk wirausaha. Akhirnya nemu, oh ini ternyata bisa jadi usaha nih. Nah, saya balik-balik lagi ke Surabaya, cari-cari modal lagi, bikin usaha itu. Nah, seperti itu yang ini ya, yang pengalaman saya. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya nih Pak Andi. Oke, kita lanjutkan lagi ke penanya terakhir ya Pak. Masih bisa nih Pak? Nah, ya silakan aja. Oke. Santai saja. Oke, ini masih ada penanya terakhir. Ahyar ya, Ahyar. Bisa didengar ya? Ya, kedengaran Pak. Oh, Ahyar ya. Mungkin bisa langsung ditanyakan saja sama Pak Andi Risa terkait materi kita di malam hari ini. Oke. Mohon maaf saya off-kan kameranya Pak biar lebih nyaman saya berbicara karena saya tulis ini Pak. Oh iya. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi kebetulan materinya ini saya di sini sedang cari-cari, baru ketemu di sini. Di YouTube saya cari-cari inspirasi, ternyata dapatnya di sini. Di sini izinkan perkenalan Pak. Nama saya Abdul Wahid Ahyarudin, sebagai mahasiswa STIMIK Catur Sakti Kendari. Saya di sini sebagai mahasiswa STIMIK Catur Sakti Kendari. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Karena kebetulan saya juga sebagai pemula begitu Pak, sebagai kalau bahasanya apa ya, noob ya, pemula bergelut di bidang influencer. Kebetulan saya juga sedang membangun sebuah brand, hanya seperti yang tadi Bapak juga katakan bahwasanya itu masih palu gada ya. Jadi saya juga masih palu gada Pak, masih campur-campur gitu loh Pak. Isi kontennya apa semua itu masih campur-campur. Kemudian untuk produknya sendiri saya untuk sementara ini belum punya produk. Yang ingin saya tanyakan ini ada yang pertama ini terkait bagaimana Pak kita bisa membangun sebuah brand ini, kemudian dari yang tadinya mungkin dalam bentuk digital, kemudian kita bisa bentuk dalam sebuah mungkin perusahaan atau mungkin sebuah toko begitu Pak, brand kita kaitkan ke marketplace dan lain sebagainya, sehingga yang tadinya produk kita itu dalam bentuk digital mungkin bisa kita konversi menjadi non digital begitu Pak, sehingga
orang ketika melihat atau mungkin ingin kerjasama dengan kita, mereka melihat secara langsung, oh ternyata ya ini hasilnya. Contohnya umpama begini Pak, karena saya kan mainnya di YouTube Pak. Umpama kita bikin konten tentang membuat ini, itu bagaimana kita konversikan menjadi sebuah produk non digital sehingga itu bisa ada nilai jualnya dan bahkan mungkin kita bisa jadikan sebagai perusahaan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita mengelola database tadi. Kalau kita sudah punya database, kita kelola agar database tersebut bisa kita gunakan untuk mempromosikan juga usaha kita itu yang mungkin sudah meningkat, kita promosikan. Kalau yang satu itu kan ada banyak Pak, ada yang bentuknya email begitu Pak, ada juga yang bentuknya WhatsApp. Tapi yang saya lihat ini kalau WhatsApp sendiri kayaknya kan kurang efektif kalau kita simpan database-nya di WhatsApp. Ada juga yang saya lihat itu ada yang berbentuk website. Jadi kita membeli sebuah aplikasinya itu, nanti kita akan masukkan atau kita upload database-nya di situ. Jadi kalau umpama kita ingin mengirimkan ke pelanggan-pelanggan kita, tinggal kita tandai semua nomor handphonenya, kemudian kita kirim begitu melalui WhatsApp, melalui Telegram. Tapi itu berbayar. Atau mungkin ada solusi yang lain atau mungkin cara-cara yang lain untuk mengelola database itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana Pak mungkin dari pengalaman Bapak sendiri dalam sebuah bisnis affiliate, karena saya juga ini agak agak ingin begitu Pak belajar masalah affiliate ini, karena affiliate ini mungkin kita kayak mengadakan sebuah kerjasama begitu baru ada pembagiannya. Yang saya tanyakan seperti yang tadi, sudah kita punya brand, kemudian sudah kita punya database, kemudian bagaimana kita bisa mengadakan kerjasama affiliate ini dengan sebuah perusahaan begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, Mas Ahyar ya. Ini saya mau tanya dulu nih, untuk yang maksudnya brand produk digital itu yang gimana yang mau dijadikan non digital tadi? Contohnya apa ini? Ya Pak, gimana Pak? Yang tadi yang pertama kan mau membangun brand digital ya kan, mau dijadikan perusahaan, itu maksudnya yang gimana? Umpama begini, saya kan sedang bangun ini Pak, sebuah platform di YouTube. Jadi konten saya itu macam-macam Pak, ada yang bahas ini, bahas tentang tutorial, ada yang bahas tentang masalah web, ada yang bahas tentang ini. Istilahnya itu campur aduk begitu Pak. Maksudnya yang saya ingin karena saya juga melihat ada seorang konten kreator juga, itu berawalnya dari YouTube sehingga dia bisa membuat sebuah brand lokal begitu Pak, yang tercipta dari konten-konten tersebut. Itu kan masih berbentuk digital Pak. Maksudnya kita konversikan menjadi non digital. Umpama kalau kita buat tentang konten website, nanti kan ada orang yang akan ingin kerjasama dengan kita, ingin membuat website begini, dengan dia melihat atau menonton video kita itu bagaimana Pak kita bisa konversikan sehingga yang tadi yang berbentuk digital bisa kita mungkin bisniskan begitu Pak, atau mungkin bisa sampai kita mungkin buat perusahaan begitu Pak dalam satu brand itu. Oh iya, oke, terima kasih ya. Jadi ini saya jawab langsung ya Pak ya. Yang nomor satu yang tadi tanyakan adalah bagaimana membangun brand ya, branding gitu ya, branding supaya ini bisa jadi bisnis kan gitu ya. Nah, ini salah satu tips dan trik yang saya tulis juga di blog saya. Itu adalah membangun branding. Nah, ini membangun branding itu gini. Kita ini ada dua branding yang akan melekat kalau kita mau membangun usaha ya. Yang pertama adalah personal branding, itu diri kita ya. Yang kedua adalah company branding. Nah, personal branding itu kalau semacam artis itu ya, dia itu pasti personal brandingnya diutamakan. Jadi orang melihat ya nama dia itu yang dikenal gitu ya. Nah, sementara kalau company branding ini kadang sebaliknya ini ya.
yang dikenal itu nama perusahaannya. Jadi bukan person to person itu. Nama perusahaannya yang lebih dikenal. Nah, untuk yang mau buka wirausaha gitu ya, ini saya menyarankan untuk bisa company branding. Nah, nanti kan ada yang tanya nih, loh saya nggak punya perusahaan gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi waktu awal bikin usaha itu tentukan ya nama perusahaan itu pertama. Kedua, bikin logo. Logo ini penting, logo perusahaan. Ketiga, bikin stempel ya, stempel dari logo itu. Yang keempat, ambil domain yang sesuai dengan perusahaan. Nah, yang kelima, website ya, isinya adalah portofolio. Nah, 5 dulu yang harus dibikin gitu, nama perusahaan, logo, ya kan, stempel, kemudian domain, website, yang isinya portofolio, hasil pekerjaan gitu ya. Nah, legalitas itu terakhir. Jadi legalitas itu terakhir. Jadi ini nggak ada yang selama nggak ada yang meminta legalitas ya udah pakai aja. Pokoknya ada nama perusahaan, ada logonya, ada alamatnya gitu ya. Pokoknya Anda seolah-olah punya perusahaan gitu. Meskipun direkturnya ya Anda sendiri, gitu ya, satpamnya ya Anda sendiri, gitu ya, OB-nya Anda sendiri, gitu ya. Multi talenta gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting ada perusahaan. Karena ini berbeda. Jadi pengalaman saya, kalau kita kerjasama dengan klien ya, pakai nama pribadi, itu dipandang sebelah mata gitu ya. Freelancer ya, khususnya nih freelancer gitu. Nah itu gampang-gampangan tuh. Ini dibayar 300.000 aja misalnya gitu. Atau nanti dicicil aja gitu kan, teman sendiri gitu. Nah itu apa ya? Itu masuk ke branding gitu. Jadi Anda akan kesulitan kalau majunya itu pakai nama sendiri gitu. Nah ini beda kalau Anda maju nama perusahaan gitu. Nah makanya tadi saya sarankan bikin aja dulu nama perusahaan, logo, domain, website gitu ya. Legalitasnya menyusul gitu. Kalau diperlukan baru dibikin, kalau enggak ya nggak usah sampai ada modal gitu ya. Nah, ini kalau maju jangan pernah pakai pribadi gitu. Jadi seolah-olah yang menawarkan adalah perusahaan. Kan gampang banget bikin kop surat ya kan. Nah, menawarkan direkturnya ada sendiri gitu ya. Orang nggak bakal nanya itu. Ini siapa aja nih komisarisnya, nggak ada gitu. Pokoknya majunya atas nama perusahaan. Nah, nanti itu klien akan melihat kalau dia majunya personal, ini membangun branding personalnya kayak Atta Halilintar itu setengah mati gitu ya. Tapi kalau di situ ada nama perusahaan, ini kesan pertama adalah profesional. Oh ini profesional, ini ada perusahaannya gitu ya. Ada logonya, ini berarti niat orang. Apalagi websitenya ada, domainnya ada, emailnya juga email, bukan email Gmail ya. Ini hal yang kecil tapi pengaruhnya gede. Jadi kalau Anda pakai emailnya apa Gmail gitu, ini biasa nih. Ini paling anak-anak blogger gitu. Emailnya itu pakai email domain perusahaan. Kalau saya nih ya, andi.riza@jawaradata.com. Nah itu kalau saya taruh di kartu nama atau saya ajukan ke klien, ini kesan pertama beda ini. Oh, ini eksklusif nih email perusahaan. Padahal apakah emailnya ini email khusus? Enggak, ini email gratisan juga. Saya pakai email gratisannya dari Yandex gitu. Nah, dari Yandex atau dari dulu apa ya? Google ada itu, tapi sekarang nggak ada. Yang ada Yandex, kemudian ada yang lain-lain gitu yang istilahnya kita pakai domain perusahaan itu bisa email gitu. Nah, itu adalah pencitraan gitu, pencitraan supaya si klien ini menganggap kita ini profesional, serius ya, bertanggung jawab. Jadi kalau ada lembaganya itu dianggap itu. Itu yang menjawab untuk branding. Jadi bangunlah company branding dulu. Terus yang kedua, mengelola database. Ini saya anggap mengelola pelanggan ya, ada pelanggan gitu. Nah ini macam-macam nih caranya ya. Bisa dimasukkan ke grup WA gitu ya, atau ke grup Facebook atau yang lain-lain deh, yang istilahnya Anda bisa komunikasi dengan mereka. Tapi yang penting adalah cara komunikasinya.
ada dua tipe penjualan ya atau promosi ya. Yang pertama hard selling, yang kedua soft selling. Hard selling itu kita jual langsung nih, misalnya kita jualan HP gitu ya. Nah nanti kita kasih tahu nih, Oppo seri sekian harga sekian, kemudian Vivo sekian harga sekian. Nah ini hard selling. Hard selling itu keuntungannya adalah orang itu tahu, oh ini tipenya ini harganya sekian gitu kan. Itu keuntungannya. Kerugiannya banyak. Orang biasanya nggak mau nih kalau kita ikut grup disodori iklan gitu ya. Ayo ya kan? Kalau ada iklan, kita tinggal pasti grupnya itu ya. Nah, caranya gabungkan dengan soft selling. Soft selling ini adalah menjual secara halus gitu ya. Seolah-olah nggak jual, padahal jual. Nah, cara soft selling itu biasanya kita bagi ilmu. Nah, orang mau baca artikel kalau artikel itu bermanfaat untuk dirinya, gitu. Bukan artikel jualan. Jadi kita bagi ilmu, misalnya kalau masnya tadi kan bikin ya, YouTube ya sudah bagus ya. Jadi ada tips trik gitu untuk misalnya WA menyembunyikan notifikasi WA gitu. Orang lihat tuh. Nah nanti di bawahnya atau terakhir bisa tuh, misal ada kesulitan silakan hubungi ini gitu ya. Atau mau jualan yang ada hubungannya sama WA, kami melayani WhatsApp marketing gitu ya. Nah, itu bisa disisipkan di soft selling tadi. Nah, jadi supaya pelanggan ini tetap ya dengan kita, itu kita harus ngasih ke mereka gitu. Ngasihnya ya ngasih ilmu, ngasih tips trik gitu ya. Baru nanti kita tawarkan jasa atau produk yang sesuai dengan materi yang soft selling tadi. Nah itu untuk yang mengelola database. Kemudian affiliate. Affiliate ini kerjasama ya, kerjasama. Ini biasanya ini teman saya ada ya, teman saya ada, dia blogger. Kemudian dia tadinya main AdSense, ya. Terus sekarang dia main affiliate karena affiliate-nya gede. Nah dia bikin website, isinya adalah artikel tentang cara membuat website, domain gitu ya. Jadi dia soft selling. Nah, di bawahnya baru dia kasih link atau banner untuk affiliate dari hosting misalnya. Jadi kalau kita ikut affiliate-nya hosting tertentu, kalau orang beli kita dapat. Gede loh itu. Itu bisa 50%, kadang 70% gitu ya. Rata-rata sih 30% gitu. Nah, itu model affiliate. Ini yang kita ngikut affiliate dari perusahaan lain. Nah, kalau kita mau bikin affiliate kita ya supaya orang lain mau, nah ini effortnya lumayan gitu ya. Karena kita harus punya produk yang sudah sustain gitu ya. Jadi kayak hosting tadi, dia itu sustain. Dia kan pasti kan domain, hosting, kemudian VPS itu pasti orang cari gitu ya. Dan orang sudah tahu gitu. Nah, ini kalau kita mau bikin, maka kita harus punya suatu produk yang sustain, yang dipakai oleh orang banyak, baru nanti kita bisa tentukan berapa persentasenya. Gitu. Nah, kalau semacam influencer ini karena jasa ya, jasa, maka rasanya nggak perlu affiliate kalau sama orang. Itu lebih baik langsung menawarkan jasanya gitu kan, per apa gitu. Atau kayak ini, kayak guest writer ya, guest writer itu kan. Nah, satu artikel dihargai misalnya 100.000 gitu, nampang di satu blog gitu. Nah, model-model kayak gitu tuh, itu bisa dimaksimalkan gitu. Kalau untuk YouTube, silakan dicari variasinya, itu banyak yang untuk bisnisnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, bagaimana Saudara Ahyar? Apakah masih ada lagi yang mau ditanyakan? Aman, terkendali. Oh iya. Jadi seperti yang disampaikan itu tadi Pak Andi ya, sering itu saya banyak teman seperti itu Pak. Jadi teman-teman itu banyak menulis tentang artikel IT ya, misalkan setup VPS misalkan.
bagaimana memanajemen domain, membuat layanan cloud. Tapi tekniknya soft selling. Orang melihat dia ahli di bidang IT, terus kemudian di situ dia menawarkan jasa untuk setup layanan VPS misalkan ya. Jadi saya melihat memang kita perlu show off ya. Ya, betul. Perlu show off dengan keahlian yang kita miliki, kemudian kita dari keahlian yang kita miliki itu kita coba tawarkan kepada klien kita. Jadi kita kasih opsi, kalau mau setting sendiri silakan baca tutorial saya. Nah, kalau mau sewa jasa boleh pakai jasa saya seperti begitu. Jadi teman saya banyak yang seperti itu, Pak. Jadi di freelance ya, di dunia freelance, share source code dan lain sebagainya. Tapi dia juga menawarkan layanan yang sifatnya premium gitu. Itu juga ini untuk membangun reputasi ya. Ini jangan lupa. Jadi kita nanti awal ya, misalnya kita nawarkan jasa. Kalau kita belum terkenal kan murah aja gitu ya. Kayak di Fiverr gitu ya, Fiverr ya, fiverr.com gitu. Itu kalau desainer di sana nawarkannya $5 gitu. Kalau dia belum punya nama ya. Kalau sudah banyak ini ya pelanggannya, dia bisa sampai $100 gitu satu kali desain. Padahal ya sama aja gitu ya. Nah, saya juga punya pengalaman seperti itu. Jadi dulu pas awal sih ya kita nyeting paling 100.000, 300.000, 500.000 gitu kan. Setelah dikenal orang, saya naikkan jadi 1 juta gitu ya. Nah, klien ada ngomong, loh ini kok mahal, nggak bisa kurang. Nah, saya sarankan ke teman-teman yang baru pemula gitu kan. Loh, kalau di harga di saya ini kemahalan, itu bisa sama teman. Nah, teman saya yang ada di forum itu bisa nyeting gitu ya. Nah, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia kalau sensitif harga, dia akan pakai jasa yang lain. Tapi ada juga yang dia sensitif ini, fanatik gitu. Jadi, saya naikkan 1 juta dibayar sama dia. Dia nggak mau berpindah ke lain hati. Gitu. Sampai saya naikkan 5 juta dibayar. Loh, dibayar ini. Tak bilangin, ini kan ada yang lebih murah. Gitu. Enggak deh, tapi komunikasinya susah katanya. Padahal sama aja. Nah, itu gunanya personal branding tadi ya, bangun reputasi. Jadi company branding oke, personal branding oke. Jadi yang dipaparkan tadi Pak di slide itu ya jadi saya coba menerapkan itu juga Pak yang disampaikan oleh Pak Risa tadi ya. Jadi saya sampingan selain saya mengajar di kampus, saya coba untuk mendirikan startup ya, mendirikan perusahaan, kemudian saya coba libatkan teman-teman mahasiswa. Selain saya coba membangun jaringan ya, di perusahaan-perusahaan, mungkin di pemerintahan, di mana teman-teman mahasiswa ini bisa implementasikan ilmu mereka. Nah, saya juga mencoba untuk membuat perusahaan itu, Pak. Ya, mencoba mendirikan startup. Jadi saya juga sementara mengelola media online ini, tapi perusahaannya belum ada. Jadi dirikan saja dulu. Terkait masalah legalitas itu urusan belakang. Iya. Jadi karena saya punya keahlian IT ya, saya punya misalkan saya bisa ngonfig ya, bisa setting server, bisa buat website, bisa. Jadi dari keahlian yang saya miliki, saya coba membuat perusahaan. Sekalipun itu perusahaan fiktif. Jadi ada salah satu ya contoh, saya kelola media online tapi izin usahanya belum keluar Pak. Tapi saya sudah coba untuk memberanikan diri, cuman modal pengalaman bisa bikin website, bisa ngoding sedikit, bisa ngonfig sedikit Linux dan lain sebagainya. Saya coba buat media online saya sendiri. Kemudian artikelnya artikel nyomot dari media-media lain, tapi tetap dengan mencantumkan sumber dari mana berita itu disadur. Kemudian saya monetize. Saya monetize pakai Google AdSense. Itu lumayan Pak. Lumayan ya, sekalipun ya mungkin penghasilannya enggak banyak, tapi ya
ada, tiap hari bisa menghasilkan dari situ. Dan saya berpikirnya ke sana, bagaimana teman-teman mahasiswa ini mereka punya keahlian misalkan di bidang programming, di bidang networking, beranikan diri untuk buat produk dan beranikan diri untuk menawarkan jasa. Nah, misalkan teman-teman ahli di bidang programming bisa bikin website, coba bikin web, kemudian Anda tawarkan ke orang, saya bisa bikin web seperti inilah contoh web saya, silakan lihat portofolio saya seperti ini. Atau teman-teman bisa dengan menawarkan jasa atau dengan membuat produk seperti itu, Pak ya. Yeah. Jadi dan kondisinya memang sudah seperti itu, harus siap untuk menghasilkan produk-produk yang punya nilai jual di masyarakat, dan yang seperti dipaparkan di slide Pak Andiri saat itu sebenarnya kondisi yang membuat kita harus bisa mulai berimprovisasi, mulai melakukan hal-hal baru yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya seperti itu. Mungkin ini sudah mau menunjukkan jam 10 malam di sini, Pak. Oh ya, sama di sini. Mungkin kita nanti bisa kita tutup sharing session kita di malam hari ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak oleh Pak Andi Risa sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi kepada teman-teman, adik-adik mahasiswa, teman-teman dari komunitas dan lain sebagainya. Dan saya harapkan ke depannya saya bisa undang lagi Pak Risa untuk memberikan lagi materi kepada kami ini, karena ya istilahnya kita ini haus akan ilmu. Harus memikirkan inovasi-inovasi apa yang kiranya mungkin bisa kita lakukan ke depan. Oke. Mungkin saya bisa tutup pertemuan kita di malam hari ini. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang telah hadir di acara sharing session di STIMIK Catur Sakti. Saya tutup pertemuan kita di malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.